Shalom. Kita ambil waktu saat teduh, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki minggu ke-22 setelah Trinitatis. Topik minggu kita pada hari ini ialah Injil yang membaharui. Marilah kita bernyanyi. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Taurat Tuhan untuk kita di minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang memiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat
menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dari bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-22 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, marilah kita baca secara responsoria. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu.
Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah kita dengarkan berita untuk minggu ini, yaitu minggu ke-22 yang topiknya Injil yang membaharui. Mari kita dengarkan dalam bahasa Batak. Naparjolo guarni mingguta Sadarion ima minggu 22 doktrinitatis, topik ni minggu tasadarion ima barita nauli na paibaruon, Injil yang membaharui. Napa duahon torok ni per minggu, minggu nasalpu be mata bereng na dia caratai. Napa toluhon pertanyaan. Di patu pahuriata do pertanyaan ima di hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 10 siawib. We estomihi sudah kosong. We Maranata nama jabui ima keluarga es itu orang boru tambunan. Songon pakobasian nasida penerima tamu. We Bethesda ima keluarga situa MT situ Meyang boru nababan. Pakobasian nasida seperti doa syafaat. We Saudi nama jabui hala keluarga ka simajutak boru sialagan. Pakobasian dasida sebagai persembahan. Khusus nama kobasi tangyang pangodaniana sian ruas nihuria asa Roma jumolo tukon story
asa koordinasi taringot tu sibuanon di Tangyakta. Nomor 4, permingguan huria dohot perayaan ulang tahun. Dari Minggu 7 November 2021 di Patu Pahuriata do permingguan songona somal ima pukul 8.30 saat usia 30 wib ima nama dohoti wek maranata dohot we estomihi kebaktian berbahasa Indonesia di Patu Pado live streaming tu jemaat nasubui merpungu di gereja alani situasi kesehatan noai jala di Patu Pado perayaan ulang tahun HKBP Jeruju ke 36 tahun dung simpul permingguan ala ni unang Peter mula kita pukul 10.30 saat 10 sada 30 wib ima nama dohoti wek Bethesda dohot wek Saudi kebaktian berbahasa Batak jala di Patu Pado perayaan ulang tahun di HKBP Jeruju ke 30 tahun duk sipul permingguan alani unang Peter mulak kita napalimahon upload ulang tahun huria dari Minggu tanggal 7 November 2021 di Patu Pahuriataro papunguhon amplop ucapan syukur perayaan ulang tahun di Parade Huriatado amplop ulang tahun huria ke 36 tahun asa tapasahat mai di acara Minggu marhite pelean akar ruas na sama buah amplop dobe di Parade Huriatado amplop di pintu utama gereja tahun napaonopon Natal kategorial marhite tiktingon di papotohon Huriata tu sude punguan kategorial asa Patu Pahon rapat lau Patu Pahon ibadah Natal kategorial napa pituhon rapat program 2022 kategorial marhite tiktingon asa di Patu Pahuriata punguan ganuk kategorial ima rapat rencana program kategorial 2022 na mangyut nomor walu sibanon di Tangyang amang Marpaung puji Tuhan nungamula besian rumah sakit Nabodari saunari dalam proses pemulihan nunga di bagasna sidabe nomor sia di Patu Pahon Huriatama di papotohan Huriatama tu sude na torasni akaremaja na pasabulong HKBP asa tarahon ma akayana kotai menghiuton PA remaja na poso HKBP resok Jeruju ima ganup hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 7 tepat di gerejaon hulai hami sehali dihamu amanami nanami sata sengguli akayana kotai lau PA ima jam 7 tepat tiap hari Sabtu songon ima songon berbuah di hita nomor 10 Majelis Dohot Turasni Huria Pasahatan selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan Turasni Huriata na berulang tahun di mingguan ima mulai tanggal 31 Oktober saat tanggal 6 November 2021 nas pebingbing pelipi opat ayat opat bemata baca di bagas tabe pemasukan bemata bereng di angka Romawi 5 di pemasukan amplop ulang tahun gereja ke 36 tahun 38 tahun adong langsung kami jumlah di sini di belakang adong do terlampir songonima tikting pakobasion perhepengon di Huriat tadi saminggon dot akan anek suhabasan tu minggu naron maulate di akatangyang partisipasi dukungan di sude program Huria saya ditupahi Tuhan mana sa pikiran gugu do pabahenata tu Huriana ganu mahita manangnya konasa pakobasion ni Huria tu minggon asa tu de merdalan pai sangap ni gor ni tu hatta maulate Tabur kafir
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, adik-adik napa sebelum firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Roma 1 ayat 16 dan ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang firman Tuhan atau Injil sangat mempunyai kekuatan untuk mengubah seseorang dari kehidupan yang lama menjadi hidup diperbaharui. Itu ada di dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus adalah dulunya firman yang diubah atau berubah, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi daging, disebutlah dengan nama Putra Allah, Mesias, datang ke dunia ini mengubah kehidupan yang tidak sesuai dengan Allah, mengembalikan atau mengubahnya menjadi yang sesuai dengan Allah. Itulah Injil, itulah firman, dan itulah Yesus. Mempengaruhi, memperbaharui, membuat menjadi baru. Injil itu sangat dan benar nyatanya dan kuat sekuat-kuatnya, karena bersumber dari Tuhan. Kalau nenek moyang orang Batak berbicara, tidok hata nina tua-tua, mena masa digagak ursa, yaira masa, bayi ma taula. Memang kata bijak ini, mari kita mendengarkan, itu suara yang terbanyak. Di dalam hal rapat itu perlu, karena suara rakyat, suara semuanya dianggap adalah kebenaran untuk organisasi itu, untuk kepentingan organisasi itu. Bisa-bisa dipakai, tetapi tidak untuk semua kehidupan, tidak untuk semua lini-lini kehidupan. Kalaupun ada nasihat-nasihat orang tua, misalnya
di hutan tahun di Pontianakon, diajak mangan kan, dijabu, udah makan aku, minta maaf lah ya, tidak cukup begitu. Kata orang kampung di sini, ikut jamau nenek sebangan nenek, unang terhirim, unang kiampunan. Bisa itu pernah terjadi di masa lalu, pernah terjadi kebetulan di dalam kehidupan kita ketika kita menolak atau tidak menerima. Bisa diikuti, bisa tidak, bisa juga. Ada pola merdosa hita babai ini. Tak pola nama milih si pilih bigu babai ini. Boleh diikuti, boleh tak. Tapi filsafat atau aturan ini bukan membuat manusia baharu, bukan membuat manusia menjadi baru, tetapi tetap di dalam perjalanan. Bisa-bisa nasihat kita di rumah, nasihat yang dari diri kita sendiri. Kita katakan di jabu, burju-burjuho, atau kana asing tadokon, di tonga-tonga di rumah tangga, kosongon doho nita tu geleng ta. Alai yula na asing. Lihatlah kan Pak, berhasil lakukan salah yang Bapak itu. Iya, bisa-bisa terjadi. Salah nomaikan, odo nanti kos kaloma, remang nggak berhasil lau, pas, dapuk donahu parsitai, bisa-bisa terjadi. Tapi firman Tuhan tidak bisa diprotes. Dia bekerja memperbaharui diri manusia, karena dia datang dari Allah itu sendiri, dari Tuhan itu sendiri. Bisa contohnya ada seorang perampok, dia sudah habis merampok, banyak uangnya, dia santai di rumah, bahkan dia santai di hotel, merencanakan perampokan berikutnya. Lalu dia merokok. Kebiasaannya dia merokok bukan rokok yang biasa, tapi ada gulungan-gulungannya. Setiap ada kertas dia lihat, langsung itu diambilnya. Gulungan dari tembakaunya digulung rokoknya. Setiap hari begitu, ada kertas di situ digulungnya. Tapi setelah dia waktunya menggulung, lalu dia baca satu kata, ada tulisan di situ dibacanya. Oh, biasa ini. Lalu dibiasakannya besoknya, setiap mau gulung baca dulu ini satu lembar. Besoknya lagi karena masih duniawi, enggak pengaruh. Besoknya dibacanya lagi, ini buku matematika kelas 2 ini, digulungnya di rokoknya. Lalu ada gulungan firman Tuhan, Alkitab siapalah yang terkoyak, letak di situ. Lalu dia baca, dilihatnya di ayat firman Tuhan tertulis, kekuatan dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dirimangi, dia tidak pakai lagi kertas itu, letakkannya, direnungkannya. Hanya Injil yang bertulis di situ, hanya Yesus jalan keselamatan, dan di dalam Yesus ada kebahagiaan. Hanya itu dia tulis, dia baca di situ. Lalu dia letakkan itu dan letakkan rokoknya, tembakaunya. Hanya membaca dengan kalimat hanya Yesus juru selamat. Dan hanya dia, di dalam dia kebahagiaan. Lalu dia merenungkan hidupnya yang selama ini dia anggap bahagia. Merampok, setelah merampok dapat uang miliaran. Lalu dia di hotel menghabiskannya, minum,
merokok atau merganja atau yang lain-lainnya, atau menabuh, dia pikirkan itu adalah kebahagiaan selama ini. Tapi setelah membaca firman Tuhan, Yesus adalah juru selamat, dan hanya di dalam Dia adalah orang berbahagia. Lalu dia meletakkan semuanya itu. Siapa Yesus ini? Apa ajarannya Yesus ini? Kok bisa berbahagia? Kok bisa berselamat? Ah, itu dia. Hanya 2 kata atau 1 kalimat, mengubah hidup manusia. Kalau mau dia melihat dan membaca dan merenungkannya, pasti akan mengubah. Itulah Injil. Lalu dia berubah. Dia pergi ke polisi. Saya yang merampok bank semalam. Dia di penjara, dan dia memberitakan firman Tuhan di penjara itu. Dan banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Itulah kebahagiaan. Jadi bisa-bisa orang bahagia dalam hal duniawi, tapi imannya, rohaninya penjara, terpenjara. Tapi kalau kita lihat tadi, perampok itu dia menyerahkan dirinya ke polisi, tubuhnya terpenjara, tapi imannya tidak terpenjara. Dia mengatakan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan saya bahagia di dalam Yesus Kristus. Itulah ciri orang yang menerima Injil membaharui diri. Itu tergantung kita. Ketika kita lihat firman Tuhan, sebuah nasihat, kita terima dan renungkan, itu akan membuatkan pembaharuan hidup, pembaharuan diri di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu teruslah berdoa supaya Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita. Jadi apa firman Tuhan kita terima dan renungkan, setelah renungkan lakukan, dan firman itu pasti akan bekerja memperbaharui hidup kita. Itulah kekuatan. Jadi bukan ada roh-roh datang firman Tuhan sebagai jenis roh cahaya datang ke kita lalu kita bertobat, tidak. Kita sering mendengar, sering membaca, sering menggumulkan, maka firman Tuhan itu, Injil itu akan memperbarui hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap saat. Maka setiap orang Kristen harus membiasakan dirinya dengan firman supaya selalu diperbaharui, selalu dijaga, selalu hidup di dalam firman itu. Manete lemah ngalak tabi. Jadi kalau misalnya Tuhan mengatakan siapa yang setia dengan perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan memberikannya perkara yang besar. Perkara yang mana Pak Pendeta? Perkara apa tentang firman Tuhan ini? Bukan perkara berantem, tapi ini adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita setia dengan talenta itu, menggumuli talenta itu, maka talenta berikutnya akan menjadi makin banyak, diperbaharui. Sama dengan kehidupan manusia yang mau menyerahkan diri untuk dibaharui, supaya dia hidup di dalam terang. Tapi ingatlah, kalau kita tidak setia dengan perkara yang kecil, misalnya Tuhan memberikan kita ini sebuah talenta yang kecil, tiba-tiba kita tidak setia dengan mempergunakan ini, dia akan hilang sendirinya. Dia akan hilang sendirinya. Biasa itu, talenta itu dipergunakan.
dilatih supaya semakin bagus. Misalnya ada pemain musik di gereja, dia awalnya bagus main musik, cantik, tapi akhirnya dia meninggalkan pelayanan gereja, itu lama-lama akan hilang. Yang dulunya dia seperti Amang Siombing misalnya, baca not, pakai buku lugu, tapi kalau ditinggalkan 2 tahun saja, tidak digumuli, bisa dadak-dadak, waduh, dan waktu si berawa ngalu babang ngakaku, begitu. Jadi begitu juga kita di tengah-tengah dunia ini. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, talenta, dan itu bagian dari Injil. Kita harus gumuli terus supaya semakin diperbaharui dan semakin banyak, dan dibiarkan jalan di tempat. Itulah Injil yang bekerja. Jangan mundur seperti Paulus dalam surat ini. Saya tidak mundur, saya yakin Injil itu adalah kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka saya harus memberitakan itu, tidak takut. Dan mabiar audisi. Enak. Bukan hanya kata-kata, tetapi dia juga tidak mabiar. Dan mabiar di mana? Hona penjara do si Paulus. Hona lelean do, neng dipamati jolma do. Dia tidak takut, tidak gentar, mempertahankan talenta firman Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita. Apa yang sudah terjadi bagi kita saat ini? Kita ini masing-masing roh Allah, Roh Kudus itu ada kepada kita. Pergunakan, panggil supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dia akan memperbaharui hidup kita. Dulu waktu semangatnya, tapi ini hanya contoh. Saya suruh naposo bulung remaja, perguru malua, coba buat dulu di satu papan tulisan firman Tuhan yang menurutmu itu sangat berkesan. Di papan gitu ditulis, di misalnya Filipi 4 ayat 4, aduh tahe, berbahagialah dalam Tuhan itu herai-herai durai. Arong doi dihau ketapang nai sana nai saping jabui, alai hola sededo, merlas ni roha mai ala terus dono ni tertempel di si sampai busuk. Alai setiap orang lihat di situ, duduk di situ, lihat itu. Izaha, tung dizaha, irimangi. Jadi kebetulan husul homa muse. Ayo remaja apa sebelum buat semua di setiap kayu itu, tempel di situ. Maka setiap orang yang baca lewat baca, dia akan sedikit mempengaruhi, walaupun hanya 2 menit dia merenungkan itu, dan itu akan berhasil mempengaruhi setiap orang. Ada perguru malua tahun lalu, mereka punya uang kas. Lalu saya usulkan, uang kas kalian ini kita buat mencat pohon-pohon yang ada di sini. Kita buat warna-warni. Lalu kita tulis di situ firman Tuhan. Janganlah Bang Pendeta, kami bagi-bagilah ini uang kas. Waduh, udah, menurut kalian itu yang lebih bagus? Iya Bang Pendeta, sangat susah sekarang masa Covid ini, kata. Uang jajan kami pun berkurang di rumah. Oh iya ya, oh iyalah bagus, balikkanlah. Akhirnya tengoklah nggak ada perubahan sama sekali. Tapi coba kita
Buat juga wek-wek ya, ada taman wek. Tak berkembang juga. Coba kalau misalnya di dindingnya itu digambar gambar simbol Kristus, simbol kekristenan, ayat-ayat Alkitab di dinding kita ini. Tanpa buka Alkitab dia sudah lihat ada firman Tuhan. Oh, begitu. Paling sedikit weknya itu sendiri. Ingat apa yang tertulis di weknya. Kalau misalnya 4 ayat di situ, dia ingat itu. Tahun lalu ini di sini tertulis. Oh, tahun ini kita ganti dulu. Tidak berkembang. Ini yang mau dikehendaki firman ini. Biasakan di dalam rumah juga tertulis firman Tuhan. Unang orang gabar-gabar tai di sibal gabalga. Tabay masih ka firman Tuhan. Tatuori 35.000 dorasian ahan. Anong disi Allah adalah kekuatanku. Buah-buah roh adalah satu ini. Baca. Bukan hiasan. Tapi mau dihidupi. Bukan hiasan supaya cantik saja. Tapi menjadi kehidupan orang. Odo muruk mah ibagasi, ibarang masih buah-buah roh sabar. Aku sabar ribati. Langsung praktik. Orang izaha sabar. Manang nalilung imana di jabu ngamar badai bedo amat tajabuna. Waduh naingom. Tapi tiba-tiba izaha sabar. Penguasaan diri, kuasai diri. Ya Tuhan, berikan aku rohmu supaya aku mampu. Ada juga orang yang mau bunuh diri hanya karena membaca satu kata gagal dia bunuh diri. Itulah kekuatan Injil, kekuatan firman Tuhan. Karena itu di mana-mana taburkan firman Tuhan. Di mana-mana buat firman Tuhan. Supaya banyak orang yang selamat, mempunyai kekuatan, tidak hidup di dalam kegelapan. Unang muruk hita. Unang ubadian Facebook sian hita. Ubadian mahita. Sian ibana. Bahasa udok kotsongoni. Maulo adong status ni halak yang mengundang keributan. Lalu kita memakinya, Facebook langsung spam. Nggak bisa ini muncul. Dan diingatkan, komentarmu tidak bagus. Di spam. Dan 2 minggu kamu tidak boleh komentar lagi. Itulah Facebook. Dia membatasi orang. Kita juga harus mampu sebagai orang Kristen membatasi diri kita. Dalam hal yang tidak benar di dalam kehidupan ini. Batasi diri. Ada filter. Rokok saja punya filter. Kita Kristen lebih tebal filternya, yaitu firman Tuhan. Kalau saya tadi berkhotbah di sekolah minggu, saya katakan, mari sama-sama bekerja yang benar. Mengerjakan kebenaran, melakukan kebenaran. Jangan sama-sama berbohong, ngajak bohong. Jangan. Agak gurang dosongoni. Toy manon talusi mada songono matarok koda. Rap masih alusan. Olo nang muru anon ketuai tuhita. Margabus. Itu lopi margabus. Tapi orang-orang Kristen dia memfilter itu tidak bah. Menerugi PAU. Alani kejujuran tidak harus saya lakukan. Jadi orang Kristen. Jadi kekuatan orang Kristen adalah Yesus itu sendiri, Injil itu sendiri. Yang membuat kita selamat di dunia ini, bukan hanya di dunia ini, di kerajaan surga kita menjadi pewarisnya. Karena itu kita harus mempertahankan talenta pemberian Tuhan kepada kita. Talenta yang 2, talenta yang 1.
Jangan biarkan itu disimpan di dalam tanah. Nanti ketika datang Tuhan Yesus diambilnya, kembalikan. Tidak. Tapi yang dikasih kepada kita satu, kita harus buat itu menjadi dua. Kita harus buat itu menjadi tiga. Kita harus buat itu menjadi empat. Berkembang. Begitu juga. Apa talenta itu? Kesucian hati. Buahnya itu harus berbuah. Itu kan dari sekolah minggu itu deh. Berbuah. Lasruhana Allah berperbuah. Iya. Kalau sudah rajin gereja, terus rajin. Terus. Jangan sekali-sekali mundur. Malas sama bahasa otik sonari. Sugut akan malas. Jangan. Saotik jangan berikan kelonggaran. Jangan kompromi dengan hal-hal kegelapan. Walaupun itu awalnya manis atau tonggi. Tapi jangan kompromi dengan hal-hal begitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang benar akan hidup oleh iman. Orang beriman dia akan benar. Pasti benar. Bukan benar hal-hal duniawi, tapi di hadapan Allah. Itulah kekuatan orang Kristen. Karena itu akan kainang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Apostle Bulung, semua yang ada di sini, mari kita membiasakan diri. Tuhan baharui aku. Leo diau hamu bau. Hong dene pop sone kan, baharui aku, lihat hatiku. Nunga boha au, ngasongo dia au, ngamar perbuyau manang nadang. Pakai mau asa mar perbui paya berbuah. Jadi terus beri diri untuk diperbaharui Tuhan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang gelap. Orang benar akan hidup oleh iman, dan orang yang beriman menjadi orang yang benar di hadapan Allah Tuhan kita. Semoga firman Tuhan ini dapat juga memperbaharui kita cara memahami apa itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya cukup diketahui, didengar, tapi firman Tuhan itu akan memperbaharui hidup kita masing-masing. Sehingga tidak ada lagi ucapan orang-orang di luar sana, holan na asal merminggu doho, holan asal punguan nama doho, holan asal punguan nina doho. Karena apa? Persekutuannya memperbaharui dirinya setiap hari, dan setiap hari. Semoga kita mampu memberi hidup kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah Tuhan, memberi kami kesehatan, memberikan kami waktu bersekutu di gerejamu ini, karena kami yakin dan percaya Injil firman-Mu itu adalah kehidupan, dan itu yang mampu memperbaharui sifat-sifat kami menjadi sifat yang terang, yang benar di hadapan-Mu. Bukan hanya kehidupan yang seperti itu, tapi Injil firman-Mu Yesus Kristus mampu memperbaharui kami. Tidak bagian apa-apa di kerajaan-Mu dulu, tapi sekarang kami telah diangkat menjadi bagian pewaris kerajaan surga karena anugerah pembaharuan.
Karena itu Tuhan, kami harus hidup di dalam pembaharuan itu terus menerus. Membiasakan diri kami berjalan di jalan kesucian. Membiasakan diri kami menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, menaburkan Injil melalui karakter perkataan, langkah kehidupan kami masing-masing. Hanya Roh Kudus-Mu yang senantiasa tinggal bersama kami, dan kami mampu melakukan semuanya itu. Jangan biarkan kami Tuhan sendiri. Jangan biarkan kami berjalan dari kemanusiaan kami, tapi Roh-Mu lah yang senantiasa membimbing, mengarahkan kami, sehingga kami berjalan dan tinggal tetap di dalam kekudusan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Kami harus mempertahankan itu, karena itu pemberian yang sangat berharga, yang sangat mahal, ditebus dengan darah dan tubuh. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap pelayanan gereja HKBP. Engkaulah yang memberikan semuanya menjadi sukacita di tengah-tengah gereja-Mu, yaitu jemaat, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di minggu yang lewat ada kegiatan para pelayan Tuhan di gereja-Mu, rapat pendeta HKBP seluruhnya bersekutu membicarakan gereja HKBP ini, membicarakan para pendeta HKBP untuk senantiasa memberitakan firman Tuhan dengan murni, dengan baik, dan melayani jemaat dengan kasih yang daripada Engkau. Bapa di surga, setiap keputusan, setiap apa yang dibicarakan, hendaklah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi jemaat Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa para hamba Tuhan yang hari ini mungkin kembali ke dalam pelayanannya masing-masing. Kaulah yang menyertai perjalanan mereka, supaya jemaat Tuhan dapat bersekutu dengan baik di hari-hari yang akan datang. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk anugerah Tuhan yang Kau berikan di gereja-Mu HKBP Jeruju ini 38 tahun. Engkau berikan umur persekutuan kami, dan kami yakin Tuhan akan memberikan melimpah-limpah lagi pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Melalui persekutuan kami juga berdoa, tentu banyak hal-hal yang baik yang diterima setiap jemaat dari persekutuan gereja ini. Baik itu yang langsung diterima dari gereja, baik itu berkat Tuhan melalui gereja Tuhan. Tuhan di surga, kami berdoa untuk perayaan di hari yang akan datang, di minggu yang akan datang. Kiranya jemaat Tuhan berbahagia atas anugerah yang Engkau berikan, dan perlengkapilah kami, baharui kami untuk dapat membuat program-program pemberitaan Injil untuk jemaat Tuhan, pengembangan-pengembangan, pelatihan-pelatihan, untuk senantiasa berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, hati
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madita.